Sebelum lanjut ke videonya, mohon dibantu like dan subscribe dulu. Terima kasih. Tidak yakin, Pak. Tapi seandainya itu ada, bukan berarti tidak boleh, Pak. Baik. Ya, bukan boleh untuk dilibatkan. Itu apalagi yang Baik, mau terjawab? terima kasih Pak. Cukup ya Pak Mukhair ya. Oh yang HGU. Oh, HGU. HGU. Pak Mahfud. Mungkin Pak Mahfud mau menyampaikan soal HGU. Silakan. Ya. HGU HGB yang tadi ratusan tahun ya, silakan. Ya. Ya, HGU HGB 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun. Memang itu akan berganti ke beberapa generasi, tapi kan sebenarnya setiap perpanjangan waktu itu kan biasanya diikuti dengan perpanjangan keterlibatan tenaga kerja pada generasi berikutnya. Lahan itu tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor. Meskipun demikian, karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk, lalu dibuatlah kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal nama ibu kota Nusantara, itu kan sebutannya nanti di dalam buku ibu kota, satu ibu kota Nusantara. Kan sama juga selama ini kita pakai daerah khusus ibu kota Jakarta gitu. Nah, ya kan ada sambungan ibu kota Jakarta, ibu kota Nusantara. Tapi itu kan tinggal kebiasaan kita nanti menyebutnya. Karena Pak sebenarnya ada yang mengusulkan banyak kan Bapak dengar. Seharusnya Indonesia ini diubah namanya, diubah menjadi Nusantara. Karena itu keaslian kita. Ya kan Indonesia kan ciptaan Adolf Bastian di abad ke-20. Sebelum itu Indonesia namanya kan gugusan pulau-pulau, Nusa Antara kan gitu. Ada yang sekarang mengusulkan itu. Nah sudah itu jadikan nama ibu kota saja dulu. Tapi nanti bisa didiskusikan lagi. Kan hukum itu berkembang sesuai dengan kesepakatan baru yang bisa dibuat. Kalau nanti masyarakat yang baru menghendaki yang baru kan pasti akan ditemukan negosiasi baru, konsolidasi baru terhadap apa yang kita hadapi. Itu aja Pak, makasih. Terima kasih Pak Mahfud. Tepuk tangan untuk Pak Mahfud dan Pak Ganjar serta Pak Mukhair. Karena masih berkait dengan masalah hukum, saya nyambung lagi dengan Profesor Ibnu Sina yang Profesor di bidang hukum. Dipersilakan. Waktunya singkat juga, tanggapan dan pertanyaannya jangan lebih dari 3 menit. Baik, terima kasih Prof. Muti, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud yang saya hormati. Sesuai yang tadi disampaikan bahwa saya akan bertanya berkaitan dengan bidang hukum dan pemerintahan. Dan pertanyaan ini akan terikat pada satu isu yang krusial yang juga menjadi amanat reformasi, yaitu pembatasan kekuasaan, perbaikan tata pemerintahan, dan juga berkaitan dengan penegakan hukum. Pertama berkaitan dengan pembatasan kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui, sekarang itu timbul kecenderungan deinstitusionalisasi, di mana pejabat publik sulit membedakan keputusannya antara dirinya sebagai pejabat publik maupun dirinya sebagai privat. Apalagi kalau kemudian pejabat publik itu adalah pengusaha, di mana pengusaha juga menjadi pejabat publik, peng-peng. Akibatnya produk keputusannya, produk hukumnya cenderung ekstraktif, menggali sumber daya kita dan akhirnya menciptakan ketimpangan. Bagaimana Pak Ganjar dan Prof. Mahfud meminimalisir ini di masa akan datang sebagai bentuk pencegahan benturan kepentingan? Kedua adalah tata pemerintahan. Sekarang muncul undang-undang ASN yang baru, di mana amanat reformasi adalah dui fungsi ABRI itu dihapuskan dan itu menjadi amanat TAP MPR. Dalam undang-undang ASN yang baru, TNI dan Polri dimungkinkan masuk lagi ke jabatan ASN tertentu.
Begitu pula sebaliknya, ASN bisa masuk ke TNI Polri. Prof Mahfud kerap menceritakan bahwa setelah reformasi, korupsi kita terdesentralisasi. Apakah hal yang demikian ini justru tidak semakin mendesentralisasi korupsi kalau akarnya kembali dihidupkan? Dan yang ketiga, pertanyaan saya berkaitan dengan penegakan hukum. Kita ketahui bersama persoalan yang kerap kali timbul adalah penegakan hukum kita yang kerap kali terpolitisir dan tebang pilih. Sebab musababnya adalah kemandirian dari penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum kerap kali tidak mampu mandiri karena pengaruh tekanan politik atau pengaruh kepentingan politik dalam lembaga hukum itu sendiri, sehingga independensi peradilan dan aparat penegak hukum lainnya menjadi semakin terdegradasi. Baik, saya minta tanggapan, mungkin itu menjadi pokok pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih Prof. Ibnu, pas 3 menit. Pak Ganjar, Pak Mahfud ada 7 menit untuk menanggapi dari Profesor Ibnu. Monggo. Baik, negara kita adalah negara demokrasi konstitusional, artinya punya konstitusi. Nah, konstitusi itu sebenarnya isinya adalah membatasi kekuasaan. Membatasi lingkupnya, artinya lingkup kekuasaan itu dibagi-bagi, legislatif, eksekutif, yudikatif, pusat, daerah, itu batas. Lalu membatasi waktunya, harus ada periode tertentu, 5 tahun, diperpanjang 5 tahun, sudah itu selesai. Itu membatasi waktu, itu konstitusi. Oleh sebab itu sebaik apapun orang memimpin, kalau sudah 2 periode tidak boleh lagi dengan alasan dia masih baik, dia masih dibutuhkan, tidak bisa. Nanti kalau itu dituruti, nanti akan ada lagi orang baik yang akan datang minta diperpanjang lagi. Oleh sebab itu batasan waktu dan lingkup ini harus ketat. Ini terkait dengan pertanyaan terakhir tadi soal kemandirian. Kemudian soal pemerintahan ya, begini, tadi waktu dan tempat soal kekuasaan itu juga sekarang berdasar hasil penelitian, kekuasaan sekarang itu banyak sekali yang eksesif karena adanya konflik of interest. Ini hasil penelitian Transparansi Internasional Indonesia, dikatakan yang menyebut negara Indonesia itu negara sekarang indeks persepsi korupsinya anjlok gitu ya, dari 38 ke 34, padahal kita sejak tahun 1999 itu menaikkan dari 1 setiap tahun 1 tidak pernah naik melompat ke 3, pernah ke 2, lalu tahun berikutnya turun lagi 1, naik lagi, sampai akhirnya di tahun 2021 indeks persepsi korupsi kita itu 38. Tapi tiba-tiba pada tahun 2022 anjlok turun menjadi 34. Apa penjelasannya? Karena tadi batas-batas kekuasaan itu bercampur baur. Misalnya di lembaga legislatif. Di lembaga legislatif itu ada orang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan. Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya digarap di legislatif dalam forum rapat kerja dan sebagainya. Kalau menteri itu ditekan, sesudah ditekan gitu bicara keras, nanti sesudah keluar dari sidang lalu pesan proyek. Itu DPR. Banyak itu. Konflik of interest di tubuh buat negara nggak seberapa, cuma ngarahin di mana-mana. Pemerintahan juga perizinan tumpang tindih sering terjadi. Orang minta izin itu ditahan-tahan, kalau nyuap baru jalan. Sehingga ada perusahaan itu datang kepada saya banyak para investor, Pak, gimana kami ini mau berusaha di Indonesia itu susah katanya. Kenapa? Yaitu kalau kami tidak nyuap, kami kalah di dalam setiap usaha proyek, dikalahkan ke orang lain yang nyuap. Tapi kalau kami nyuap lalu diketahui oleh civil society, kami yang ditangkap gitu, dipenjarakan. Kalau tidak nyuap tidak dapat, kalau nyuap dipenjarakan gitu. Itu jadi masalah. Nah, itu yang harus sekarang ini kita urai dan kita pecah, tidak boleh itu terjadi lagi. Nah, kemudian soal undang-undang ASN itu memang problematik. Dulu kita di zaman reformasi itu kan sudah TNI Polri dipisah, sudah oke. Kemudian TNI kembali ke barak, tidak boleh masuk lagi ke jabatan-jabatan sipil. Tapi dalam hal-hal tertentu terkadang diperlukan loh. Misalnya irjen.
Kadangkala itu memerlukan satu orang yang sangat kuat. Nah, oleh sebab itu di dalam undang-undang itu diberi peluang, tidak mengharuskan. Beberapa jabatan sipil tertentu bisa diisi hanya untuk 10 lembaga sipil, kan begitu ya. Ada Menkumham, Mendagri, Menkumham, Polhukam. Itu ada beberapa jabatan sipil bisa diisi oleh TNI, tapi itu pun sudah pada tataran eselon 1. Tidak boleh ke bawah.